Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rosinur Asjati, Kepala Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan dari ASDEP, Peningkatan Wawasan Pemuda. Terkait dengan radikalisme, tidak bisa secara Spartan saja, tidak bisa juga secara parsial saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu adalah di keluarga. Bagaimana kita bisa tahu dulu tentang nilai-nilai Pancasila, dan itu tidak harus dijabarkan Pancasila itu ada 36 butir, tetapi prakteknya langsung. Dan siapa yang memulai itu dari orang tua, kakaknya, adiknya, kemudian bisa hidup secara dasar-dasar Pancasila itu. Dasar Pancasila tadi. Butir-butir Pancasila sebetulnya hakikatnya sudah dilakukan karena orang-orang Indonesia ini pada umumnya memiliki budaya dan agama, dan itu semua ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Setelah itu jenjang yang lebih dekat keluar dari lingkungan keluarga adalah sekolah. Di sekolah itulah yang seharusnya ditrain dari mulai hal yang kecil sampai dengan hal yang paling besar tentang anti radikalisme itu tadi. Kenapa? Karena di sekolah itu akan ada pengaruh dari sisi kiri kanan, ada teman, ada guru, ada sahabat, dan itu harus saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya secara misalkan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, tidak bisa. Dan itu harus selalu dilakukan. Naik jenjang selanjutnya di pendidikan yang lebih tinggi. Kalau dulu zaman saya itu beruntung sekali mendapatkan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila itu sampai 100 jam, ada pula 100 jam. Nah, saya pernah berbicara di rapat Bappenas, kenapa ini tidak ada lagi? Padahal ini sangat penting. Dan itu tidak bisa kita tinggalkan hanya dengan 1 jam pelatihan, 2 jam pelatihan, nggak bisa. Itu adalah nilai-nilai moral bangsa, dan itu adalah kekuatan bangsa Indonesia. Ya karena di usia pemuda itu adalah anak-anak usia itu anak-anak yang masih labil, lagi mencari jati diri. Nah, kalau salah aja dia mendapatkan profil yang salah, dia pasti akan salah. Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa kalian itu harus menjadi generasi emas. Kalau 50 orang peserta, 50-50-nya harus menjadi generasi emas. Nggak bisa kita 50 itu hanya 25, nggak bisa, harus generasi itu generasi emas semua. Kenapa harus pemuda? Karena pemuda itu gampang sekali disusupin, dan dia mulai usia-usia remaja itu masa pancaroba. Dia sudah mulai menjauh, merada malu dari orang tua, agak menjauh dari keluarga, dan dia akan mencari lingkungan yang lebih nyaman. Nah, pada saat dia mencari lingkungan yang lebih nyaman, disitulah pengaruh itu akan gampang.